warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Artika Salwa Naila dengan NPM 2461018 dari Universitas Muhammadiyah Metro, Prodi S1 Manajemen Angkatan 2024. Dengan dibuatnya video ini, saya ingin mereview semua materi yang telah saya pelajari pada semester awal hingga semester akhir dengan mata kuliah yang saya tekuni, yaitu matematika ekonomi dan bisnis. Nah, di sini saya akan mereview mengenai materi deret hitung dan ukur, fungsi linear dan non-linear, diferensial, integral tertentu, dan integral tak tentu. Baik, materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu deret hitung. Deret hitung ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan ya teman-teman terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung ini dinamakan pembeda. Pembeda dapat ditentukan dari selisih suku yang berurutan. Contohnya seperti 3, 5, 7, 9, 11, dan 13 ya. Yaitu pembeda atau selisihnya adalah 2. Karena 5 ke 7 itu selisihnya adalah 2 ya teman-teman. Nah, rumus dari deret hitung yaitu Sn sama dengan A plus N plus 1B, yang dimana A adalah suku pertama atau S1, B adalah pembeda, dan N adalah indeks suku. Nah, di sini saya akan memberikan contoh soalnya ya teman-teman. Nah, contoh soalnya itu ada 7, 12, 17, 22, 27, 32 adalah bilangan deret. Maka carilah suku ke-10 atau S10 dari bilangan deret tersebut ya. Nah, penyelesaiannya adalah S10 sama dengan kita tulis rumusnya, yaitu A plus N min 1B. Dan kita tulis lagi S10 sama dengan A-nya adalah 7, N-nya adalah 10, dan satunya turun, dan B-nya adalah 5. Maka 10 dikurang 1 adalah 9. Maka 9 dikali 15 yaitu 45. Jadi 7 ditambah 45 sama dengan 52. Maka suku ke-10 dari deret hitung 7, 12, 17, 22, 27, 32 adalah 52. Yang kedua adalah deret ukur. Deret ukur adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap suatu bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku sebuah deret ukur dinamakan pengganda, yaitu hasil bagi nilai suatu suku terhadap suku lainnya. Contohnya pada pengganda 2, yaitu 5, 10, 20, 40, 80, dan 160. Rumus dari deret ukur yaitu Sn sama dengan APN min 1, yang dimana A adalah suku pertama, P adalah pengganda, N adalah indeks suku, dan di sini saya akan memberikan contoh soalnya ya teman-teman. Nilai suku ke-10 S10 dari deret ukur 5, 10, 20, 40, 80, dan 160 berapa sih? Nah, kita akan tulis dulu rumusnya. Sn sama dengan AP N min 1. Sn adalah 10, maka S10 sama dengan A yaitu 5, P adalah 2, N adalah 10. Jadi kita masukkan angka-angka tersebut. Maka S10 sama dengan 5. Nah, 10 dikurang 1 kan 9. Jadi 2 pangkat 9 yaitu 512. Maka 5 dikali 512 adalah 2560. Maka suku ke-10 dari deret ukur 5, 20, 40, 80, dan 160 adalah 2560. Nah, saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu ada fungsi linear dan fungsi non-linear. Fungsi linear adalah suatu fungsi yang membentuk garis. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu fungsi linear dan fungsi non-linear. Fungsi linear adalah suatu fungsi yang membentuk grafik secara garis lurus. Fungsi linear ini juga menjadi fungsi yang telah mendapatkan pangkat tertinggi, dengan variabelnya sama dengan 1. Rumus umumnya yaitu Y sama dengan AX plus B, yang dimana Y adalah variabel terikat, X adalah variabel bebas,
A adalah koefisien dan B adalah konstanta. Nah, di sini saya akan memberikan contoh soalnya. Terdapat suatu fungsi linear adalah f(x) sama dengan 6x plus b. Tentukanlah bentuk fungsi tersebut jika diketahui f4 sama dengan 8. Nah, penyelesaiannya itu di sini f(x) sama dengan 6x plus b, maka ditulis dulu soalnya, lalu x-nya adalah 4, maka f4 sama dengan 6 dikali 4 plus b sama dengan 8, maka 8 dipindahkan, pindah ruas, maka 8 sama dengan 6, 4 plus b. Lalu b dengan 8 ini saling bertukar ruas ya teman-teman, saling bertukar posisi, maka B sama dengan 8 min 24. Nah, 24 dari 6 dikali 4, maka 8 dikurang 24 sama dengan min 16. Jadi fx sama dengan 4x min 16. Nah, langsung saja kita beralih ke fungsi nonlinear ya teman-teman. Fungsi nonlinear adalah hubungan antar variabel yang membentuk suatu garis lengkung. Permintaan dan penawaran juga dapat berbentuk fungsi nonlinear. Fungsi permintaan dan fungsi undangan yang kuadratik dapat berupa potongan lingkaran, potongan elips, potongan hiperbola, maupun potongan parabola. Cara menganalisis keseimbangan pasar untuk permintaan dan penawaran yang nonlinear sama seperti dalam kasus yang linear. Keseimbangan pasar dibawakan oleh kesamaan QD sama dengan QS pada potongan kurva permintaan dan kurva penawaran, yang dimana rumus keseimbangan pasar adalah QD sama dengan QS. Nah, QD adalah jumlah permintaan, QS adalah jumlah penawaran, E adalah titik keseimbangan, PE adalah harga keseimbangan, QE adalah jumlah keseimbangan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh soalnya. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 19 min P kuadrat, sedangkan fungsi penawarannya adalah QS sama dengan min 8 plus 2P kuadrat. Berapakah harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Langsung saja pada penyelesaiannya, yaitu kita pada keseimbangan pasar QD sama dengan QS, maka kita tulis dulu QD-nya yaitu 19 min P kuadrat, lalu QS-nya adalah min 8 plus 2P kuadrat. Nah, P kuadrat diturunkan jadi min 8 plus ditambah 2 yaitu 9, lalu P kuadrat sama dengan 9, maka P sama dengan 3. Kemudian Q sama dengan 19 min P kuadrat, maka 19 min 3 kuadrat. P-nya adalah 3, maka 19 dikurang 3 yaitu 10. Jadi harga dan jumlah keseimbangan pasar adalah 10,3. Lalu materi keempat yaitu diferensial. Diferensial memiliki arti turunan. Turunan adalah suatu fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Turunan atau diferensial difungsikan sebagai suatu alat untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam sebuah geometri dan mekanika. Diferensial juga diartikan sebagai tingkat perubahan suatu fungsi atas adanya perubahan variabel bebas dari fungsi tersebut. Nah, di sini saya akan memberikan contoh elastisitas permintaan dan penawaran ya. Jadi fungsi permintaan yaitu QD sama dengan 188 min 4P kuadrat. Tentukan elastisitas permintaannya pada tingkat P sama dengan 5. Fungsi penawaran QS sama dengan min 210 plus 188P kuadrat. Tentukan elastisitas penawarannya pada tingkat P sama dengan 10 dan P sama dengan 15. Baiklah, langsung saja pada penyelesaiannya. Kita akan membahas fungsi permintaan terlebih dahulu. QD sama dengan 188 min 4P kuadrat, maka Q1D sama dengan, kita tulis dulu rumusnya, yaitu rumusnya adalah D Q D sama dengan DP sama dengan min 8P. Lalu di bawahnya ada ND sama dengan DQD sama dengan
per dp sama dengan P per QD. Maka Q sama dengan min 8P dikali P per 188 min 4P kuadrat. Pada tingkat P sama dengan 5, maka P-nya kan 5, maka min 8 dikali 5, lalu 5 per 188 min 4 dikali 5 kuadrat. Maka min 8 dikali 5 itu adalah min 40. Lalu 5 kuadrat kan sama dengan 25. Maka 4 dikali 25 yaitu 100. Jadi 188 dikurang 100 yaitu sisanya 88 kan. Jadi 5 dibagi 88 hasilnya adalah 0,05. Lalu min 40 dikali 0,05 sama dengan min 2. Terus ND sama dengan min 2, berarti apabila dari kedudukan harga P sama dengan 5, harga naik turun sebesar 1%, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang sebanyak 2%. Kemudian penyelesaian pada fungsi penawaran, yaitu kita tulis soalnya QS sama dengan min 210 plus 188 P kuadrat. QS sama dengan min 210 plus 188 P kuadrat, yaitu Q1S sama dengan, kita masukkan rumusnya DQS per DP sama dengan 376P. Karena min 210 plus 188 yaitu hasilnya 376. Nah, ND sama dengan DQS per DP sama dengan P per QS. Maka Q1S sama dengan 376P lalu dikali P per min 210 plus 188 P kuadrat. Pada tingkat P sama dengan 10, Q1S sama dengan 376, P-nya kita masukkan yaitu 10 sama dengan 10 per min 210 plus 188, P-nya kita masukkan 10, jadinya 10 dikali 10 kan sama dengan 100. Nah, pada tingkat P sama dengan 15, Q1S sama dengan 376 dikali 15, lalu dikali 15 per min 210 plus 188 dikali 15 kuadrat, maka 376 dikali 15 ada 5.640. Nah, kemudian 15 dikali 15 itu kan adalah 225, maka 188 dikali 225 dan ditambah dengan min 210 lalu dibagi 15 hasilnya adalah 0,00. Maka hasil akhirnya adalah 0. Lalu kita masuk pada materi terakhir, yaitu integral tak tentu dan tertentu. Nah, di sini saya akan menjelaskan integral tak tentu terlebih dahulu ya, teman-teman. Integral tak tentu adalah kebalikan dari diferensial, yaitu suatu konsep yang berhubungan dengan proses penemuan suatu fungsi asal apabila turunan dari fungsinya diketahui. Rumus integral tak tentu adalah fx dx sama dengan fx plus k. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh integral tak tentu. Diketahui MC sama dengan 1500 plus 188Q min 5Q kuadrat dengan FC 50. Tentukan fungsi biaya total, berapa jika Q sama dengan 10. Nah, langsung saja, fungsi biaya total itu kita sebut sebagai TC. TC sama dengan MC DQ plus FC. Maka sama dengan 1500 plus 188Q min 5Q kuadrat. TC sama dengan 1500 plus 188Q min 5Q kuadrat DQ plus VC. TC sama dengan 1500 Q plus 188Q kuadrat
per 2 dikurang 5 Ki kubik per 3 plus VC. TC sama dengan 1500 Ki plus 94 Ki kuadrat dikurang 5 Ki kubik per 3 sama dengan plus 50. TC sama dengan 1500, Ki-nya adalah 10. Lalu kita masukkan Ki-nya itu adalah 10 ya. Jadi plus 94 dikali 10 kuadrat dikurang 5 dikali 10 kubik per 3 plus 50. Jadi TC sama dengan 15.000, jadi 1500 dikali 10 yaitu 15.000 plus 9.400. Lalu TC sama dengan, kita turunkan lagi ya, 15.000 plus 9.400 dikurang 5.000 per 3 plus 50. TC sama dengan 15.000 plus 9.400 dikurang 1.666.067 perak plus 50. Maka hasil akhirnya sama dengan TC sama dengan 22.783.33. Kemudian di sini kita beralih pada materi integral tertentu. Integral tertentu merupakan suatu konsep yang berhubungan dengan proses pencarian luas suatu area yang batas-batas atau limit dari area tersebut sudah tertentu. Contoh soalnya yaitu fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Ki sama dengan 50/188 P kuadrat. Hitung surplus konsumen jika tingkat harga pasar adalah 15. Nah, jadi di sini penyelesaiannya Ki sama dengan 50 min 188 P kuadrat. Nah, 0 sama dengan 50 min 188 P kuadrat. Jadi 188 P kuadrat ini pindah ruas, lalu 50 turun, maka 188 pindah ruas lagi, jadi P kuadrat sama dengan 50 per 188, itu hasilnya adalah 0,27. Maka agar kuadratnya hilang, kita akarkan. Jadinya akar dari 0,27 adalah 0,5. Jadi langsung saja kita masuk ke rumusnya. AB fx x dx sama dengan fx BA sama dengan FB min FA. Jadi F-nya adalah 50, X-nya adalah 0,5. Lalu kemudian berikutnya F adalah 63, X adalah 0,5. F-nya adalah 50, B-nya 15, F-nya adalah 63, A-nya adalah 15. 50 dikali 0,5 yaitu 25. Kita masukkan pada bawahnya ya teman-teman di sini. Lalu 63 dikali 0,5 kubik itu sama dengan 8. Lalu 50 dikali 15 itu hasilnya 750. Lalu 63 dikali 15 kubik itu hasilnya 212625 ya. Jadi 25 dikurang 8 itu hasilnya 17. Kemudian 750 dikurang 212, 625 ini hasilnya min 211, 875. Jadi hasil akhirnya adalah 211, 892. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.